Welcome to podcast Him Edition. Hai semuanya, balik lagi dengan aku Aida dan kali ini aku ditemani dengan Halo semuanya, kenalkan namaku Betsy Bamahayu Mayapada, biasa dipanggil Maya. Salam Kenal Maya. Salam kenal. Di podcast kali ini kita mau ngangkat topik yang mungkin bikin semua mahasiswa angkat tangan ya. Ya itu apa coba? Bayu. Apa ya Mai? Ya betul sekali. UAS alias ujian akhir semester. Waduh. Gimana nih? Ada yang udah siap belum? Atau ada yang masih bingung kah? Apa gimana gitu? Aduh, aku bingung deh. Males aku sama UAS deh. Iya nah, karena itu kali ini kita udah ngundang guest kita. Ayo dong kenalan yuk. Halo semuanya, kenalin nama aku Aisyatun Fatmawati, biasa dipanggil Ais. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ais. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, nanya-nanya juga tentang gimana sih Bian nyiapin UASnya, terus ada pengalaman lucu kah, apa gimana. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Oke. Pertama nih, aku pengen tahu, Ais kamu metode belajar yang biasanya kamu pakai buat belajar UAS tuh apa sih, kayak gimana gitu? Oke, biasanya tuh aku bakal fokus buat belajar di matkul yang sekiranya tuh susah. Kayak aku tuh kalau misal di kelas tuh kurang paham, pasti bakal aku ulang lagi tuh materinya. Dan aku tuh bakal lebih fokus buat belajar di matkul yang sulit ini. Ada nggak metode yang khusus gitu? Misalnya kan ada juga nih orang-orang yang kalau belajar tuh dia harus diomongin gitu loh. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih mending belajar sendiri dulu. Biasanya tuh kayak aku tuh harus nyamain dulu nih sekiranya siapa tuh kayak temanku udah pemahamannya tuh udah sampai sana, dah aku tuh kayak masih ketinggalan. Jadi aku perlu menyamakan dulu nih pemahaman aku. Jadi kayak aku mau nih mengejar ketertinggalan aku dulu terkait pemahaman di suatu materi. Nah, barulah nanti aku bakal ngajak teman aku buat diskusi biar siapa tuh ada perbedaan pendapat gitu. Jadi aku diskusi dulu. Jadi biasanya kamu lebih suka diskusi ya. Jadi lebih nyerap gitu. Betul. Nah, biasanya kamu belajar dari jauh-jauh hari apa kebut semalam? Kembali lagi tadi yang aku awal bilang itu aku milih di matkul yang susah dulu. Jadi kalau misal itu ya masih bisa dinalar, kayak listening itu kan aku nggak bisa belajar ya, jujur. Iya sih. Jadi kayak matkul susah kayak grammar itu biasanya aku benar-benar jauh-jauh hari banget. Bahkan kayak seminggu sebelum UAS tuh aku mensterilkan seluruh kegiatanku demi belajar matkul yang sulit ini, begitu. Paham. Terus, oh iya, tadi kamu sebelumnya bilang lebih suka belajar sendiri dulu ya daripada bareng teman langsung gitu. Iya, betul. Oke deh, kalau gitu tempat belajar yang paling nyaman buat kamu itu di mana? Kalau misalnya buat yang belajar sendiri ya, jujur lebih suka di tempat yang rame, tapi cuman aku tuh sendirian gitu loh. Misal kayak di perpus, Paham. Iya, misal kayak iya. di perpus kayak di situ banyak orang, tapi aku tuh sendirian gitu. Seenggaknya kalau misal kayak sepi banget tuh jujur aku tambah pusing, kayak ngantuk gitu. Jadi rekomen buat tempat belajar menurut aku tuh di perpus, entah itu di UPT perpus depan atau di UPT yang FIB. Oke. Terus pernah nggak sih ada kejadian lucu pas mau UAS, misalnya kamu tuh tiba-tiba ketiduran gitu loh? Oh ini sih kemarin waktu tes wawancara, bukan tes wawancara, tes lisannya matkul PIB. Itu menegangkan banget Ya sih. itu menegangkan banget, Del. Jadi kan sejak awal tuh kan kita udah dikasih tahu tuh kalau misal kita tuh ada project infografis dan kita tuh outing kelas dulu sebelum tes lisan ini. Nah, buat tes lisan ini aku tuh benar-benar belajar yang gila, itu aku belajar ya dari sore sampai tengah malam banget. Itu aku kayak itu aku belajar ya dari awal materi yang di-share di presentasi tuh, yang dipresentasiin dari awal sampai akhir aku belajar sampai tengah malam. Dan ternyata yang ditanyain itu adalah PPT kita sendiri dan aku nggak belajar yang itu. Iya lagi sama lagi. Itu aku udah gitu deh.
udah belajar itu ya kebut malam gitu, susah-susah belajar, ternyata kita hanya belajar dari PPT kita sendiri dan aku nggak belajar gitu loh PPT-nya kita gitu. Betul banget, aku tuh waktu itu sempat tanya ke Maya kan, Maya kamu belajarnya yang mana aja gitu. Nah si Maya tuh jawabnya dua-duanya itu kayak presentasi sama yang outing class. Lah ternyata yang ditanya itu PPT-nya sendiri. Aku tuh nggak belajar. Iya tuh. Kalau aku malah nggak belajar sama sekali. Nggak sih, maksudnya nggak sih. Maksudnya yang outing kelas itu aku nggak dipelajari sama sekali. Ya, karena aku nggak tahu kalau ternyata itu ada isu-isu mau ditanyain kan, jadi aku nggak belajar yang gitu. Walah, paham. Aku malah ngiranya tuh yang ditanyain malah outing kelasnya, karena ya untuk apa kita outing kelas kalau nggak ditanyain gitu. Mana aku tahu kalau yang dibahas tuh PPT sendiri. Formalitas aja kali. Gak, oh itu kan buat yang project UASnya. Iya sih. Terus ya. Nah, terus nih selanjutnya ya, menurut kamu ada nggak sih matkul yang paling susah? Ya, susah banget itu apa? Oke ya, nih top tier matkul pebing yang perlu kalian menajamkan pemahaman ilmu pengetahuan, yaitu harus kebal untuk menghadapinya. Yang pertama dari segi teori itu grammar itu top tier, valid no debat, raja terakhir. Serius. Tier S ya. Betul. Kayak kan tadi aku ceritakan kan kalau aku tuh bisa seminggu tuh full belajar grammar tuh bahkan aku ngelakuin itu di setiap UTS terutama. UTS, UAS itu kan grammar pasti di tes tertulis lah pastinya. Aku benar-benar belajar seminggu sebelum tesnya gitu. Dan hasilnya pun nggak sesuai harapan, mohon maaf. Oh juga kecewa banget, aku juga bingung ya, padahal aku udah sekeras itu untuk berusaha, tapi kenapa nilainya tuh nggak mencapai, bingung. Itu sih dari segi materi tuh grammar. Cuman kalau misal dari praktik speaking oke lah, cuman aku tuh lebih struggle di writing. Oh iya bener writing. Iya sih, writing tuh susah banget. Susahnya tuh ya paling dari idenya, terus ngerangkai kata-katanya. Vocabnya betul, vocabnya. Itu susah tuh. Kayak speaking itu selagi kita bersuara, I think kita masih aman. Cuman kalau writing nggak bisa coy. Kayak ngerti gak sih? Tiba-tiba tuh otak nge-stuck, mikirnya malah kosakata itu doang. Iya benar. Oke. Sekarang Ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira nih target nilai semester ini berapa? IP-nya berapa deh semester ini kira-kira? Oke, ini bukan target sih, tapi aku sebenarnya lebih berharap 4 4.0. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Allah, doain ya guys, doain. Semoga Ais dapat IP 4. Ya, sekalipun nggak dapat ya at least lebih tinggi dari yang semester lalu deh. Ya, semester lalu. Ya spill. Berapa ya? 3 ke atas. wih keren. Jadi aku mau berapa? Udah 3 ke atas aja udah. Sampai situ aja. Privasi. Oke. Selanjutnya. Tadi kan kita udah bahas UAS mulu ya. Nah, sekarang kita membahas life after UAS. Wow. Ya itu. Ini perlu banget dibahas. Astagfirullah. Ini adalah hal yang sangat krusial setelah kita menghadapi hebatnya badai. Aku akan memberikan self reward yang gak kira-kira untuk diriku sekalipun. Ini tiap hari after UAS tuh akan aku anggap sebagai self reward. Padahal aku udah self reward di 1 menit setelah aku keluar ruangan ujian ya. Tapi kayak pada hari besoknya tuh perlu banget untuk dirayakan. Entah itu beli makan atau beli barang, ini aku harus mengapresiasikan diriku setinggi-tingginya. Wis, keren banget sih ini nih. Apa yang kamu pengen lakuin apa? Yang pertama pasti aku harus mudik, udah gue sih. Oh iya, Itu self reward besar banget. Keharusan sih. Ketemu keluarga gitu ya. Itu kayak suatu self reward yang wah, tertinggi tahtanya gitu. Betul banget. Oke nih, aduh. Udah di akhir aja ya. Itu cepet banget ya. Iya, perasaan baru tadi kita tanya-tanya. Iya nih. Oke, last question. Kan UAS ini udah mau dekat nih. Ya kan kurang lebih tanggal 15 ya kalau nggak salah gitu. Nah, 1 kata buat UAS dari perasaanmu yang paling dalam apa? Excited sih.
Excited. Kok excited sih? Kalau aku sih takut terbantai gitu ya. Iya, aku terus bantai ya. Tahu gak sih? Kalian tahu gak sih? Menurut aku ya antara UAS sama UTS tuh pressure-nya lebih gede UTS. Iya sih, paham sih. Heeh. Soalnya kalau UAS kan lebih ke project ya. Jadi kita emang nyiapinnya dari jauh-jauh hari gitu. Betul. Ya, misal dihitung nih ya, kemungkinan besar yang kita UASin tuh kayak listening pasti, gak mungkin dong kita listening project. Iya. Grammar, reading udah Iya. 3 doang, 10 dari 3 dari 10, dan yang lain tuh project. Makanya tuh ya aku lebih suka UAS daripada UTS. Itu perbandingan aja ya. Bukan aku se-excited itu, sebenarnya kayak aku bandingin sama UTS, mending UAS. Ya soalnya abis itu kan ada libur panjang juga. Betul. Jadi kayak reward. Ya nggak kerasa guys, ternyata kita udah ada di akhir acara. Tapi ya apa, karena nanti bulan depan kita bakal ketemu lagi. Iya benar. Nah, jadi intinya selama kita punya strategi belajar, bisa ngatur waktu, dan tetap jaga kesehatan, semuanya bakal lebih mudah dijalani. Ingat, nilai itu penting, tapi proses belajar dan pengalaman juga nggak kalah berharga. Real. Semoga obrolan kita kali ini bikin kalian lebih tenang dan semangat menghadapi UAS. Good luck guys! Nah guys, aku mau ngingetin nih ya, jangan lupa untuk berkunjung ke akun Instagram dan akun TikToknya Himedition. Username-nya sama, @himeditionunsud. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya Himedition. Okay guys, thank you for today and see you. Bye.